mencurahkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat malam ini Bapa. Kami datang di dalam kasih dan hadirat Engkau yang jauh setiap hati kami, pribadi pasti pada kehidupan. Kami rindu mengalami kasih Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau di dalam ini. Segala pujian, haleluya. Kami akan syukur. Terima kasih. Segala pujian. Terima kasih, setiap hati kami dan kuasa jiwa firman kami setiap malam hari ini bermotif jiwa kami mau menikmati kasih dan tangan sendiri bertanggung setiap hari. Yesus kekasih jiwa, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku berharap padamu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa.
Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima setiap pengagungan dari mulut dan bibir kami Tuhan. Malam hari ini biar hati kami yang datang untuk memuji dan menyembahkan, dan Engkau yang disenangkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan segala hormat kami, penghormatan tertinggi kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama-sama, mari sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan haleluya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan baik, amin. Saya percaya bahwa di tahun lalu kita melewati begitu banyak hal, Tuhan tetap menyertai setiap kita. Kita melangkah di tahun ini juga dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia buat nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita nyatakan bahwa kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai. memuji nama Tuhan di tempat ini tidak berhenti. Semua bersuka cita malam hari ini, amin. Yang mau menang buat Tuhan malam hari ini, sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan apapun
siapkan hati untuk firman Tuhan saat ini. Terakhir pujian sama-sama yang mau bersyukur baru hari Tuhan, sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, bahkan
Mestinya harus ada 1000 orang yang mengatakan shalom. Tuhan, beri tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu masih bersama dengan Yesus. Selama-lamanya tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Mantap. Inilah sebenarnya yang Tuhan Yesus rindukan dalam kehidupan kita. Militansi iman kita di dalam Tuhan itu berkenan sama Tuhan. Militansi jawaban kita sekali Yesus tetap Yesus itu sangat berkenan kepada Tuhan. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, kemudian dalam kehidupan kita, apakah perkataan kita, apakah ketika kita katakan sekali Yesus tetap Yesus, itu didengar dan diterima oleh Tuhan? Apakah iman kita dan apakah perkataan kita sesuai dengan iman yang ada di dalam kehidupan kita? Dengan kata lain, apakah hidup kekristenan kita sejalan dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sejalan dengan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena saya lihat hari-hari ini banyak orang Kristen yang latah. Masih bersama Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Padahal Tuhan Yesus, gue gak menikmati lu, gue gak menikmati kehadiran hidupmu dalam hidupmu. Masih bersama Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Tetapi persoalannya, apakah dengan perkataan kita seperti itu Tuhan mengiyakan apa yang kita katakan? Karena Tuhan tidak bangga ketika kita mengaku dengan mulut kita. Yesus juga mengecam orang-orang Farisi, dengan mulutmu engkau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tetapi dengan mulut yang satu juga engkau mengutuki manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Dengan mulut yang satu kau memuliakan Tuhan, dengan mulut yang satu kau mengutuk Tuhan. Yang Tuhan Yesus bangga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika ada pertumbuhan iman kita di dalam Dia, ketika iman kita semakin hari semakin bertumbuh, berbuah, berakar, kita terus berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan apapun keadaan kita. Itu yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita berkata, pada waktu dipertanyakan sama kita, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Lalu Roh Kudus salaman bersama kita. Padahal kau sudah, padahal kau sudah, aku menikmati hidupmu dalam hidupku. Itu yang Tuhan mau. Jadi bobot kita berkata sekali Yesus tetap Yesus, yes, amin. Tuhan menerima ucapan kita. Karena apa? Tuhan menikmati hidup kita. Tuhan mengalami hidup kita. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Karena Yesus tidak bangga dengan apa yang kita katakan, tetapi Yesus sangat bangga dengan apa yang kita perbuat dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentu masih ingat, masih hangat lah di dalam pikiran kita peristiwa California, Texas, peristiwa California, Los Angeles. Ada kebakaran yang begitu hebat. Karena apa? Pada saat flood, semua orang memilih yang terbaik. Giliran ditanya siapa yang memilih Yesus, mereka semua meledek Yesus. Mereka semua menertawakan siapa Yesus. Mereka semua menghina Yesus. Padahal mereka Kristen. Mereka bukan orang Islam, mereka Kristen semua. Tapi mereka mengejek Yesus. Tetapi sejarah dunia mencatat Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap Yesus. Dia adalah Allah pencipta langit bumi dan segala isi. Dia berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tadi lagu tadi, suka-sukamu Tuhan, bakar. Malaikat bilang, Tuhan bakar. Apa yang dibanggakan dalam kehidupan mereka tanpa Yesus? Kekayaan 37 hektar saudara Bapak Ibu itu habis dibakar si jago merah.
engkau. Jangan pernah menghina. Yesus itu luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak kita belajar satu tema, mempersiapkan langkah hidup kita mengikuti jalannya Tuhan. Mempersiapkan langkah hidup kita mengikuti jalannya Tuhan. Kita mau belajar dari bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel adalah bangsa yang sebenarnya Tuhan pilih mereka. Ada di hatinya Tuhan sesuai dengan janji nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka hidup di tanah Mesir, mereka hidup di tanah budak. Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk menyembah Allah yang benar. Karena mereka di tanah Mesir gak karu-karuan hidup mereka, melupakan Allah nenek moyang mereka. Mereka menjadi penyembah berhala, hidup di dalam terikat dengan budak. Allah memproses mereka di padang gunung. Mentalitas mereka dihancurkan sama Tuhan. Karakter mereka, karakter budak dihancurkan sama Tuhan. Tetapi Allah penuh dengan kasih. Allah menudungi mereka dengan tiang berawan di waktu siang, dan Allah menudungi mereka di waktu malam dengan tiang berapi. Yuk kita baca dulu dalam Keluaran 13. Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka menuju jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita loncat ke ayatnya yang ke-20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan, suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, harus melalui proses hidup di dalam Tuhan. Allah harus mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk hal yang dunia saja, untuk makan, minum, pakai, kesehatan, jabatan, karir, kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Benar kan? Dan itu ada proses. Tetapi untuk mengikuti jalan Tuhan, sekalipun Bapak Ibu Saudara, ada juga orang-orang yang tidak mau diproses. Nah, orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang memilih jalan yang instan, memilih jalan tol, memilih jalan yang cepat, ekspres, bahkan lebih parah lagi, menghalalkan segala cara untuk mendapat tujuannya. Ini orang-orang yang tidak mau diproses. Tetapi tidak halnya dengan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan tidak bisa diberi makanan yang enak-enak untuk kita meluruskan jalan kita, jalan rohani. Sekalipun banyak juga hamba-hamba Tuhan cari potong kompas, cari jalannya sendiri, cari jalan tol. Tetapi untuk berjumpa dengan kekuatan Tuhan, untuk berjalan
bersama dengan Kristus. Kekristenan itu proses pembaharuan hidup. Kekristenan itu proses salib. Kekristenan itu apa? Proses penyangkalan diri. Kekristenan itu konsistensi ketaatan kita kepada Allah sampai kita menutup mata dan berjumpa dengan yang namanya Yesus. Kalau kita tidak pernah diproses, tidak pernah dilatih, hidup kita hidup bersama dengan Yesus selama di bumi ini, jangan harap kita mati kita ketemu Yesus. Karena prosesnya seperti itu untuk berjumpa dengan Yesus. No crown without cross. Coba ucapkan no crown without cross. Apa artinya? Tidak ada mahkota tanpa salib. Kita harus diproses Tuhan untuk berjumpa dengan Yesus. Ada pujian yang mengatakan gini, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai mendapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk itulah kekristenan. Tetap setia melayani Yesus. Apapun keadaan, apapun situasinya. Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi seorang yang beragama Kristen, tetapi supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh berjalan dengan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Apapun yang terjadi, tetap Yesus. Hari ini malaikat surga bilang gini, kau sudah. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Kalau kita membaca secara keseluruhan pasal kitab Keluaran dari pasal 1 sampai pasal yang ke-40, siapa yang udah baca? Maka kita mendapat satu gambaran yang utuh. Kita tidak bisa mencomot-comot ayat untuk dihotbahkan, tetapi kita harus mengerti bagaimana pasal itu berbicara tentang apa, tentang bagaimana, tentang siapa bangsa Israel di hadapan Tuhan. Kita dapat gambaran bahwa Allah mengeluarkan mereka, Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Mereka terikat di tanah itu, Bapak Ibu Saudara, selama 400 tahun. Hidup mereka sebagai budak, turun-temurun, generasi lepas generasi, mereka hidup sebagai budak. Mereka hidup di tanah Mesir. Allah mendengar teriakan mereka ketika mereka tertindas. Allah mengikat perjanjian kepada nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, yang membawa mereka keluar, melepaskan mereka dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi luar biasanya Tuhan, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membawa mereka ke jalan yang lebih dekat. Sebenarnya ada jalan yang lebih dekat. Kalau kita lihat peta Israel, itu menuju tanah Kanaan, itu bisa melewati Ramses, Gilead, wilayah orang Filistin, sampai cuma 40 hari. Tetapi kenapa Tuhan membawa mereka berputar-putar selama 40 tahun? Tuhan tidak membawa mereka ke jalan yang dekat. Semakin jauh mereka berjalan ke padang gurun, semakin jauh mereka ke laut Teberau, dan berputar-putar selama 40 tahun, saudara. Tujuannya apa? Sebuah proses perubahan. Bangsa Israel harus dirubah. Mentalitas budaknya harus dihancurkan. Karakter Mesirnya harus dihancurkan. Mereka menjadi orang-orang penyembah berhala, penyembah pagan. Hidup mereka syarat dengan
tidak. Mereka memberontak kepada Allah. Oleh sebab itu, Tuhan membawa mereka masuk ke padang gurun, berputar-putar, lewat lembah, lewat sungai, lewat segala hal peperangan yang besar-besar dari bangsa yang besar. Melatih dan mendidik mereka, merubah sifat dan karakter mereka. Sama halnya juga dengan kehidupan kita. Kalau kita dipanggil, dipilih Tuhan, biasanya Tuhan tidak pakai kita dulu, tetapi Tuhan proses mentalitas kita dulu. Tuhan merubah karakter kita dulu, karakter daging, karakter rakus, karakter pelit, karakter tidak mengasihi Tuhan, punya mentalitas anak-anak kerajaan Allah. Itu Tuhan harus hancurkan dulu. Makanya jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah melawan Tuhan, jangan pernah memberontak kepada Tuhan pada waktu kita diproses. Memang pada waktu diproses tidak enak, saudara. Ada kesakitan, ada air mata, ada segala hal yang tidak nyaman dengan kehidupan kita. Tetapi percayalah, jalan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Prosesan Tuhan mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan mujizat bagi Allah. Amin. Amin. Semua harus butuh proses. Nah, ternyata bangsa Israel itu tidak semuanya masuk ke tanah Kanaan. Hanya generasi Yosua dan Kaleb. Banyak orang-orang dari bangsa Israel tereliminasi. Banyak orang-orang tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang memberontak. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersungut-sungut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menzolimi hamba Tuhan, yaitu Musa. Mereka orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan perbuat di padang gurun. Mereka keras kepala, tegar tengkuk. Mereka meledek Tuhan, saudara, dengan membuat lembu emas tandingan untuk disembah. Tuhan Allah kita dalam perjanjian lama adalah Tuhan yang tegas dan Tuhan yang langsung menghukum ketika ada pemberontakan, ketika ada kejahatan, ketika ada penghinaan kepada Allah. Allah dalam perjanjian lama itu luar biasa tegas sekali. Tetapi puji Tuhan, kita hidup di atas kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau enggak yang bandel-bandel habis disikat sama Tuhan. Puji Tuhan, darah Kristus pembasuh kita, memberikan kita kasih karunia, sehingga walaupun kita berontak, kurang ajar, bersungut-sungut terus, nggak mati-mati tuh. Bahkan kadang gue diberkati Tuhan, nggak ikut Tuhan juga gue diberkati Tuhan. Belum waktunya. Nanti ada tanda pengadilan Kristus yang membuka kitab kehidupan anak domba Allah. Disitulah baru kita tahu bahwa semua tingkah laku kita dicatat di al-hayat kehidupan anak domba Allah. Sekarang kita bebas mau melakukan apa saja, bahkan mau yang menghina Tuhan. Tetapi pada zaman perjanjian lama langsung Tuhan habiskan. Ribuan orang dibinasakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menyayangkan orang-orang yang memberontak, orang-orang yang kurang ajar sama hambanya Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi Kristus datang membawa pedang. Kita pikir Yesus penuh dengan kasih, tetapi pada waktunya engkau akan melihat apa yang kau perbuat, itulah yang akan engkau tuai. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh
sayang sama kita. Amin. Bahkan Yesus menggendong kita pada saat kita lemah. Amin. Tetapi kalau kita tidak bertobat, Yesus akan membuang kita. Membuang kemana? Membuang kemana Bapak Ibu Saudara? Membuang ke jurang maut, Tartarus. Di sanalah tempat orang-orang yang memberontak, tempat orang-orang yang tidak bertobat, tempat orang-orang yang selalu menyakiti hati Tuhan dan tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Coba dengan iman katakan di dalam kepada diri kita sendiri, saya disayang Tuhan, saya dimiliki Tuhan. Tunjukkan kepada saudaramu, kamu juga dipilih Tuhan, kamu juga disayang Tuhan. Amin. Apakah kita sungguh-sungguh disayang Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh dimiliki Tuhan? Sesuai dengan pengakuan, itulah iman. Tetapi bukan hanya sekedar pengakuan, harus berjalan bersama dengan Tuhan di tahun ini. Amin. Nanti kita melihat bahwa kekerasan hati mereka lah yang membuat Tuhan menghancurkan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ya, di zaman sekarang kejadian demi kejadian, kebakaran, banjir bandang, terus badai tornado, kebakaran di tempat-tempat maksiat, membuktikan bahwa Allah itu ada. Tuhan itu berkuasa. Amin. Itu sebenarnya peringatan keras supaya kamu berbalik dan berjalan kembali di jalan Tuhan. Ada banyak kejadian demi kejadian, saudara, dan kita belum lihat nanti ke depan kejadian apa yang Tuhan akan buat untuk dunia ini. Tetapi kalau kita merenungkan, sekarang Tuhan juga bersikap tegas dengan kita, bersikap tegas dengan dunia ini. Tuhan bisa langsung memberikan upahnya kepada orang-orang yang baik, juga kepada orang-orang yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Amin. Kita harus sungguh-sungguh dikenal Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Kristus. Kejadian demi kejadian membuktikan bahwa Allah kita ada. Allah kita hadir dimanapun berada. Allah kita melihat hati kita. Allah juga melihat pemberontakan kita. Allah juga melihat apapun yang kita kerjakan. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau kita hidup berjalan di jalan Tuhan. Nah, apa yang harus kita pahami dengan kejadian bangsa Israel? Pembelajaran hidup dari bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, yang tidak mau bertobat. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Benar nggak? Jalan Tuhan bukan jalan kita. Sehebat apapun engkau membuat jalan, entah itu engkau membuatnya dari kekayaanmu, hartamu, fasilitas, kejabatanmu, apapun yang kau bangun, kalau Tuhan tidak menghendaki di jalan yang kau jalani, suatu saat akan hancur juga jalan itu. Benar nggak? Segala sesuatunya butuh Tuhan, harus disertai dengan Tuhan, mendasarkan segala sesuatunya dengan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, California mau ngomong apa sudah habis, mau mengandalkan kekayaan gak bisa, mau mengandalkan harta, kepintaran gak bisa, semuanya habis diludes api. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Yesaya 55:9 berkata, seperti tingginya langit dan bumi, demikian tinggi
sejahtera yang menyertai kita. Ada kekuatan Allah bersama dengan kita. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Jangan jalan yang kita buat sendiri. Sebab malaikat Tuhan dikirimkan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya bersama dengan Tuhan, menjaga, menaungi, melindungi kita di jalan di mana kita berjalan. Bahkan Tuhan katakan malaikat Tuhan diperintahkan untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi jangan takut ketika kita berjalan di jalannya Tuhan. Sekalipun mungkin di jalan yang kita jalani penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan air mata, penuh dengan hal-hal yang membuat kita sepertinya perih mengikuti jalan Tuhan. Kita nggak ngerti Tuhan membawa kita kemana. Kita nggak ngerti kok Tuhan sepertinya membuat saya seperti ini. Ada satu pujian yang Erastus ciptakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekalipun kita gak mengerti jalan Tuhan, kenapa Tuhan saya bangkrut, kenapa Tuhan saya sakit, kenapa Tuhan saya difitnah, kenapa Tuhan saya mengalami keluarga saya membenci saya. Kita gak ngerti Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memproses iman kita supaya lebih dewasa di dalam Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Kita nggak ngerti kenapa Tuhan saya bisa bersedih terus dalam hidup ini. Kenapa sepertinya jalan saya gelap? Lihat tuh Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya mereka happy-happy aja tanpa masalah. Tetapi saya yang mau mengikuti jalan Tuhan, sakit sekali Tuhan. Ada kebangkrutan, ada sakit penyakit, ada fitnah. Seolah-olah kita berjalan di dalam lorong yang gelap. Amsal 18 ayat 30 katakan, adapun jalannya Allah adalah sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ikuti jalan Tuhan, sekalipun jalan itu tidak membuat kita nyaman, tetapi percayalah, kita akan menemukan mujizat demi mujizat. Kita akan mendapat ketenangan, kita akan mendapat damai sejahtera Allah, kita akan mendapat kekuatan di jalannya Tuhan. Bahkan Tuhan akan mengangkat derajat hidup kita ketika kita sungguh-sungguh di dalam jalannya Tuhan. Amin. Kalau kita membangun jalan sendiri, bagus sih jalannya Bapak Ibu Saudara, tetapi ujungnya kita nyungsep nanti. Tahu nggak nyungsep? Do you know nyungsep? Ya, kalau kita membuat jalan kita sendiri, amsyong saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tetaplah teguh di dalam iman, di dalam jalanmu. Tetaplah teguh di dalam iman. Tahun 2025 ini masih ada berapa hari lagi ke depan? 1 tahun 365 hari, kita taruhlah udah 335 hari. Masih ada ke depan. Kita harus berjalan. Di depan nanti kita nggak tahu ada apa. Di depan nanti kita mungkin ada peperangan, ada air mata, ada tantangan,
di lautan api, dan di sana kekal selama-lamanya. Kekal di neraka, kekal di surga. Jadi apa yang diperbuat orang dalam kehidupan kita, gak usah takut, gak usah gentar. Tetapi takutlah kalau nama kita tidak tercatat di surga. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berbicara juga ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami satu keadaan yang secara manusia penyakit itu ganas, penyakit itu akan mematikan. Misalnya kanker, misalnya jantung, misalnya ginjal, itu penyakit yang secara manusiawi kita takut dan gemetar. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, jangan takut, jangan gemetar. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dosamu, kelemahanmu ditanggung di atas kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Imanmu yang akan menyelamatkan kita. Imanmu yang akan menyembuhkan sakit penyakit apapun yang kita derita hari-hari ini. Amin. Asal kita percaya dan tetap teguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan menggendong kelemahan kita pada saat kita lemah. Darahnya tertumpah buat kita, nyawanya diberikan kepada kita. Takutlah kalau kita jauh dari Tuhan. Takutlah kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Takutlah kalau kita tidak disertai Tuhan. Tetapi ketika kita disertai Tuhan, jangan pernah takut. Ada pujian, saya tuh senang lagu-lagu ini, menghibur iman saya. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Ya, sama-sama kita ini. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Amin. Percaya Yesus membuat mujizat. Percaya sakit apapun akan disembuhkan Yesus. Percaya bahwa Yesus akan melakukan malam hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan membuat mujizat. Tuhan sanggup melakukan apapun. Yang membelah laut. Bayangin Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel 600 pasukan kuda yang sangat gagah perkasa. Itu Fir'aun punya pasukan-pasukan yang hebat. Bangsa Israel menghadapi gunung batu kiri kanan. Di depan lautan Teberau yang sangat besar, yang sangat dalam. Allah sanggup buat mujizat nggak? Mujizatnya apa? Allah sanggup. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Bayangin Bapak Ibu Saudara, itu laut jadi tembok. Itu laut terbelah menjadi dua. Sekarang apa masalah? Sakit penyakit, bawa kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup buat mujizat. Tidak ada yang mustahil. Laut aja dia belah. Sadrak, Mesak dan Abednego dia sertai di dalam api. Apalagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan sertai kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Sebab Allah setia, dan karena itu, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu cakap menanggung. Amin. Apa masalah kita hari ini? Pencobaanmu hanya biasa, sakit kankermu biasa, sakit jantungmu biasa, sakit ginjalmu biasa. Tetapi yang dahsyat dan luar biasa, nama Yesus di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita kuat. Jangan pernah memble dengan kehidupan ini. Jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah menumpahkan darahnya buat kita. Yesus sudah berkata, tetelestai, sudah selesai. Sekarang imanmu tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Tadi di pasal yang ke-13, di pasal yang ke-13 di ayat yang ke-21, 22, Tuhan membentengi mereka, Tuhan menaungi mereka dengan tiang berawan di waktu siang, yang berapi di waktu malam. Bangsa Israel dilindungi dan dijaga tetap aman berjalan di jalannya. Padang gurun yang sangat, siapa yang ke Israel? Padang gurun yang luas, Bapak Ibu Saudara. Kalau siang itu panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun. Tuhan tahu kelemahan manusia. Dia membuat yang berawan pada waktu panas terik. Dia membuat yang berapi supaya tidak kedinginan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus juga akan menjaga kita, menaungi kita, melindungi kita siang dan malam. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Mujizat masih ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang mengawali kita. Di tahun 2025, di tahun 2025 ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin hidup bersama dengan Tuhan. Karena mujizat demi mujizat akan terjadi di tahun ini. Karena elemen tahun ini adalah ular. Elemennya kayu, tetapi peperangannya adalah ular. Siapa yang menang, dia akan menjadikan soko guru, Tuhan bilang. Tetapi tahun ini juga tahun kutuk dan berkat. Berkat bagi siapa yang mendekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi kutuk yang berontak kepada Tuhan, kutuk yang tidak mau bertobat, kutuk yang tidak mau sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, 2025 pastikan kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, melihat mujizat lepas mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dan berkata lagi. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya tempat ini menjadi lembah pujian dan penyembahan. Saya berdoa supaya kita semua yang ada di tempat ini adalah pencetak sejarah bahwa kita menancapkan iman kita di tempat ini, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan dipermuliakan, banyak yang disembuhkan, banyak yang dipulihkan, yang kerasukan dilepaskan, bahkan sakit penyakit apapun Tuhan sanggup buat mujizat. Dalam tempat ini dimerdekakan karena keberadaan kita di dalam Tuhan. Setiap Sabtu kita ada doa pagi. Itulah kekuatan kita. Pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Kita merintih, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, jika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, berdoa merendahkan diri, maka Tuhan akan memulihkan kota mereka. Tuhan akan memulihkan keluarga mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Itulah yang setiap Sabtu pagi kita naikkan pujian penyembahan. Kita berdoa mendewasakan iman kita supaya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita. Yohanes 14 ayat 16, Tuhan berkata, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong
Tuhan. Dalam segala keadaan, Bapak Ibu saya kasih waktu untuk berdoa. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Bapak Ibu berdoa, taruh hatimu kepada Tuhan, taruh hidupmu kepada Tuhan, taruh langkah-langkahmu kepada Tuhan di tahun
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, percaya Yesus sembuhkan. Pulang dari tempat ini seperti 10 orang kusta. Sementara dalam perjalanan kustanya disembuhkan. Tetapi berapa yang kembali? Hanya 1 orang. Saya berharap Bapak Ibu semua kembali lagi beribadah kepada Yesus. Amin. Ada mujizat Tuhan di dalam waktunya. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi teman Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan semua. Saya percaya bahwa semua berkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita akan siapkan setiap persembahan kita.